Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Coach Hendra Hilman. Hari ini saya akan berbagi mengenai perbedaan antara price dan value. Bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel ini, Anda bisa like, bisa subscribe, dan juga share ke teman-teman Anda. Oke, nah sebelumnya saya akan sharing kepada Anda begini. Jadi apa yang saya bahas hari ini adalah berdasarkan banyak sekali komen-komen dan juga pertanyaan-pertanyaan dari penonton YouTube saya dan juga subscribers. Nah, jadi hari ini saya akan berbicara mengenai bagaimana kita menentukan harga agar kita tidak perang harga, agar kita bisa bersaing dengan kompetitor, bahkan kita bisa menang. Ya, dan kita tidak perlu takut kalau kompetitornya banting-banting harga. Apakah Anda mau tahu caranya? Nah, yuk simak videonya. Jadi, saya akan langsung to the point aja. Intinya adalah you have to know price and value. Jadi, setiap customer ataupun kita semua sama, termasuk saya, itu kalau kita membeli sesuatu, pasti kita melihat harga dan manfaatnya. Harga dan manfaatnya. Kalau kita lihat harganya ternyata sekian, tapi manfaat yang kita dapat sekian, dan ternyata manfaat yang kita dapat ternyata lebih rendah daripada harga yang harus kita bayar, kita akan bilang mahal harganya, ya. Atau misalnya kita beli pisang, misalnya contoh, pisang A dan pisang B, sama-sama ya pisang gitu kan, bentuknya sama, ininya sama, ya harganya di sana misalnya 20.000, di sini 25.000, ya kita pilih yang 20.000 mungkin kalau sama persis, ya, tidak ada penjelasan apapun, mungkin kita pilih yang lebih murah. Apapun itu, ya, kalau kita lihat harga barangnya persis sama, ya, tapi di tempat lain jual lebih murah, pasti akan pilih yang lebih murah, ya. Di tips sebelumnya saya sudah share mengenai itu. Nah, maka kita harus tahu, maka kita pada saat kita menentukan harga, ya, kita harus lihat ini manfaatnya buat customer apa. Jadi kita jangan cuma asal nih produk begini. Contoh, misalnya kita kan sering broadcast ke teman-teman. Kita jual A, jual produk A, jual produk B gitu kan. Ya udah nih produknya seperti ini, harganya segini, open PO gitu kan. Produknya ini, harganya ini, udah begitu. Nah, orang akan membandingkan. Jadi Anda seperti membuat produk Anda jadi komoditi. Nah, kalau produk jadi komoditi, orang akan banding-banding harga. Dan pasti customer akan banding harga dan cari yang lebih murah. Maka kita harus bukan hanya fokus kepada harganya, tapi fokus kepada manfaat apa yang akan kita angkat. Nah, jadi sebelumnya saya akan gambar dulu. Ya, gambarnya begini. Ya. Gitu ya. Jadi ini harga lah rupiah gitu kan, ya. Semakin kesini semakin mahal harusnya. Nah, jadi harusnya kalau semakin mahal harusnya value-nya juga meningkat. Jadi semakin value-nya bertambah, orang akan bayar lebih mahal. Malah mungkin orang bayar ini murah nih karena dilihat manfaatnya begitu banyak, jadi murah gitu kan, karena manfaat yang didapat banyak gitu. Jadi intinya begitu ya. Maka kalau Anda lihat kenapa ada beberapa handphone tertentu ataupun ya gadget tertentu yang mereka jual dengan harga yang sangat tinggi dan orang tetap cari, karena mereka lihat ada manfaatnya. Ada nilai tambahnya, nilai tambah yang orang mungkin, wah kalau saya beli begini sebetulnya murah. Misalnya ada beli orang, wah satu gadget ataupun beli laptop harganya tuh mahal sekali karena limited edition. Dan itu hanya beberapa orang saja yang bisa memiliki itu karena sangat rare begitu. Nah itu saking limitednya itu jadi bernilai. Nah karena bernilai harganya tinggi, itu salah satunya. Ya, tapi banyak contoh-contoh lain yang hari ini saya akan sharing kepada Anda bagaimana Anda juga harus fokus kepada value. Jangan fokus kepada produk. Jadi it's not about the product, ya. Bukan tentang produknya, tapi tentang value. Apakah produk ini ada value-nya? Contoh paling gampang, misalnya kalau kita datang ke supermarket beli tomat gitu ya, satu tomat cuma dipajang gitu ya, udah di satu kayak tempat itu, tempat keranjang gitu, udah semua tomat ditumpukin satu-satu. Tapi sebelahnya tomatnya dibungkusin pakai plastik ya, dibungkus 66 atau 12 gitu kan. Terus ditulis manfaat makan tomat, yaitu akan kaya akan vitamin D. Vitamin D menambah ini, kaya akan vitamin B menambah begini. Jadi di display sedemikian sehingga ada manfaat buat customer. Dan ini tomatnya tomat organik, ya kan? Dan ini tomat ini benar-benar terpilih tomat-tomat premium begitu, dengan dikemas yang rapi. Harganya mungkin bisa 2-3 kali lebih tinggi daripada tomat biasa. Telur juga begitu. Orang bilang telur komoditi, iya. Tapi ada beberapa telur di package, bukan hanya packaging. Packaging salah satunya. Tapi di atas packagingnya ada tulisannya. Telur ini adalah telur yang mengandung omega 3.
dan manfaatnya adalah begini. Dan ini adalah telur-telur premium yang sudah terpilih dengan warna, dengan kuning telur yang warnanya bener-bener orange banget dan sebagainya. Itu ada tulisan begitu. Nah, orang lihat, wah telur dipajang begini, satu lagi yang ada manfaat begitu. Minimal dia nengok ke sini, wah ini bagus juga manfaatnya. Persepsi dia manfaatnya bagus, memang bagus. Tapi ada kata-kata demikian yang ditulis menjadi manfaat, akhirnya customer akan bayar lebih mahal. Atau dibilang gini, murah ya harga segini dengan manfaat sedemikian banyak. Nah, jadi juga Anda fokusnya harus bisa menaikkan yang namanya value. Nah, saya ini contoh sederhana saja. Contoh sederhana supaya Anda bisa dapat gambaran apa yang harus saya fokuskan untuk supaya harga saya tidak bersaing dengan kompetitor, malah saya bisa menentukan harga sendiri dan customer masih cari Anda, ya. Nah, contoh ringan berhadiah aja, ya. Ini ada 2 gambar. Kalau Anda saya jelaskan, saya dekatkan begini ya. Nah, ya, oke. Nah, kalau kita lihat ada 2 gambar masker. Ini gambar yang saya desain sendiri aja, gampang. Jadi gambarnya gini. Ini Master A dan Master B, ya. Nah, kita lihat begini ya. Nah, masker A itu harganya 15.000. Masker A 15.000 ya. Karena value-nya dia bilang, pokoknya masker ini ya desainnya ya batik gitu ya, ada corak-corak juga dan sebagainya, Anda bisa lihat. Terus nyaman dipakai, ya enak, terus tidak mudah luntur. Udah begitu aja, harganya 15.000. Nah, masker yang B ya, masker yang B itu adalah harganya dipasang 65.000. Nah, kenapa 65.000? Ya. Kenapa 65.000? Karena lihat value-nya. 1, masker ini adalah masker yang antibakteria. Jadi artinya kan kalau kita masker segala macam, kita ketemu orang atau kita mungkin di luar di lingkungan segala macam kan banyak debu dan sebagainya. Ini antibakteria, jadi bisa melindungi Anda. Ya, kalau orang kena debu, kena segala macam, ini terlindungi. Jadi bukan cuma asal nyaman dipakai, tapi terlindungi kan antibakteria. Ya, jadi bakteri bisa langsung mati tuh kena ini gitu. Jadi sebelum kena Anda, bakterinya mati dulu. 1, antibakteria. Kedua, ini soft. Jadi fabriknya itu kainnya sangat-sangat soft dan organik. Ya, atau organik ya. Jadi organik betul-betul yang kita dibuat secara organik sehingga bisa soft, tidak membuat iritasi kulit. Soft banget, jadi dipakai tuh nggak membuat iritasi kulit. Ya, jadi soft. Kedua, ini handmade design, bukan cuma print, tapi ditulis. Wah, ditulis bener-bener kayak batik tulis, bener-bener coraknya dengan desainer spesialis yang menulis ini, sehingga ini seperti ada batik tertulis gitu, batik tulis ini. Jadi handmade design dengan desainer yang terkenal. Terus special rubber stripe. Jadi di sini stripe-nya tuh nggak bikin sakit ke kuping. Ya, jadi rubbernya enak, nyaman gitu ya, dan enak banget dipakai. Jadi soft, jadi lembut gitu. Jadi nggak terlalu keras terus segala macam, jadi nggak sakit, nggak merah-merah. Ada yang beberapa kulit sensitif nggak begitu karena kita dengan special rubber straps. Lalu custom design, Anda juga bisa desain secara custom. Ya, boleh sesuai dengan identitas Anda. Anda senangnya hitam dengan corak-corak warna silver sedikit boleh, atau Anda senangnya identitasnya dengan gambar-gambar binatang-binatang yang keren, misalnya elephant atau apa, mungkin tiger atau apa, boleh bisa special custom design khusus untuk Anda. Lalu ada beberapa ada sentuhan mutiara ya, sentuhan mutiara yang lembut sehingga terkesan elegan banget. Lalu anti wear off, anti luntur gitu loh. Nah, ini value-nya yang diberikan, maka harganya 65.000. Contoh buat Anda saja, ini contoh aja. Saya bukannya jualan masker, saya cuma contoh ya, bahwa Anda perhatikan ya. Anda mau nggak bayar masker lebih mahal dengan value yang lebih Anda dapatkan, yang tadi saya jelaskan. Ya, jadi ini bukan hanya tentang masker, ya. Ini tentang bagaimana Anda mengangkat produk Anda, bukan hanya jualan asal produk, fungsional segala macam, tapi value-nya yang diangkat. Value-nya yang diangkat, nilai tambahnya yang diangkat. Kalau Anda bisa mengangkat ini, ya pada saat Anda angkat produknya, bukan hanya jual produk dan harga, tapi value-nya yang diangkat. Dan itu customer melihat itu mahal, customer akan cari produk Anda, ya. Coach ngomong doang, coach sendiri lakukan nggak? Saya lakukan banget. Ya, saya punya digital download. Digital download itu ada 30 strategi marketing and sales yang saya jelaskan pakai bahasa saya dan saya praktekkan langsung dan terbukti berhasil membuat klien saya naik omset 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang 15 kali dengan strategi itu. Dan itu worth-nya bukan cuma strategi, tapi dampaknya kepada bisnis bisa naik 15 kali. Anda bayangkan, e-booknya sih berapa, tapi dengan strategi yang digunakan di dalam 30 e-book itu bisa menaikkan penjualan sales 15 kali, kurang dari 6 bulan. Mau nggak? Nah, itu salah satu yang saya lakukan juga. Saya mengangkat value-nya.
right? So, kalau Anda bisa mengangkat value ini di bisnis Anda bisa jual dengan harga yang lebih tinggi dan customer tetap mau beli sama Anda. Kalau Anda bingung gimana cari value dan sebagainya, hubungi tim saya. Ya, kita akan konsultasi. Anda harus ketemu value-nya karena this is the secret. Ini rahasia. Rahasia masih pelan-pelan. Ya, ini rahasianya. Kalau Anda tahu rahasia ini, Anda jualnya bisa harganya lebih tinggi dan customer tetap beli sama Anda. Oke, so semoga tips ini bisa membantu Anda. Apa pembelajaran terbesar Anda dengan menonton video saya? Tolong tuliskan di komen supaya saya bisa tahu. Ya, oke, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda selalu. Sukses selalu. Stay healthy, stay positif. Salam pengusaha.